Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN kita. Kita akan belajar pengamalan sila Pancasila di tempat bermain dan di tempat wisata. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain dan di tempat wisata. Kalian pasti semuanya masih ingat kan bunyi dari sila keempat? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kira-kira apa sih makna dari sila keempat ini? Nah, sila keempat Pancasila bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Jadi baik itu anak-anak, orang tua, orang yang sudah dewasa, anak remaja, semuanya memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau berpendapat. Selain itu, sila keempat juga mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Jadi, walaupun pendapat orang lain berbeda dengan kita, tapi kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Kita harus menerima perbedaan dan menghargai pendapat orang lain. Jadi, sekalipun kita berbeda pendapat, harus tetap saling menghargai. Nah, berbicara tentang musyawarah itu artinya melakukan suatu pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita membicarakan masalah itu secara bersama-sama untuk mencari jalan keluar atau solusi. Nah, dalam bermusyawarah kita akan menemukan yang namanya hasil musyawarah, yaitu keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Jadi semua peserta dari musyawarah harus menerima hasil keputusan bersama. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sih contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain? Misalnya, menentukan kelompok dalam permainan dan juga berdiskusi dengan teman bermain. Itu adalah dua contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Lalu bagaimana dengan contoh di tempat wisata? Nah, contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata misalnya mendiskusikan tempat wisata yang akan kita kunjungi dan juga mendiskusikan perlengkapan yang perlu kita persiapkan untuk berwisata. Jadi sebelum kita berangkat ke tempat wisata, kita perlu berdiskusi terlebih dahulu. Nah, berbicara tentang berdiskusi, ada beberapa sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi. Misalnya, tidak boleh memaksakan kehendak, kemudian menerima hasil musyawarah dengan senang hati, mendengarkan pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan juga menggunakan kata-kata yang santun saat memberi pendapat. Nah, itulah contoh pengamalan sila keempat di tempat bermain dan di tempat wisata. Lalu bagaimana contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain dan di tempat wisata? Nah, mari kita simak video berikut ini. Nah, ada yang masih ingat nggak bunyi dari sila kelima Pancasila itu? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam sila kelima Pancasila ini terkandung nilai-nilai, misalnya suka bekerja keras, hidup secara hemat, menghargai orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan juga melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Itu adalah nilai-nilai dari sila kelima Pancasila. Nah, sila kelima Pancasila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil. Ya, sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Apa sih hak itu? Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak tadi. Nah, kira-kira contoh hak kita di tempat bermainan seperti apa? Misalnya, menggunakan fasilitas bermain di taman. Kita juga berhak untuk mendapatkan tempat bermain yang bersih. Itu adalah contoh hak-hak kita di tempat bermain. Nah, jika kita ingin mendapatkan hak kita, maka ada kewajiban yang harus kita lakukan.
Misalnya di tempat bermain, seperti merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Itu wajib kita lakukan, harus kita lakukan. Kemudian, membuang sampah pada tempat sampah. Itu juga adalah kewajiban kita di tempat bermain atau hal yang harus kita lakukan di tempat bermain. Oke, nah sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini tentang pengamalan sila Pancasila di tempat bermain dan juga di tempat wisata, yaitu sila keempat dan sila kelima. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe supaya kalian mendapatkan informasi tentang video-video pembelajaran yang akan Miss upload di video selanjutnya. Terima kasih.